Allah, Allah, ilaha illallah. Allah, Allah, ilaha illallah. Hullu ilaha illallah. Allah, Allah, ilaha illallah. Allah. Masyarakat Jawa terkenal dengan keramahannya. Karakteristik masyarakat Jawa membuat masyarakat asing mudah berinteraksi, baik untuk berdagang, berdakwah, maupun berlabuh, hanya sekedar beristirahat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan berbagai macam kesenian tradisional di Jawa tumbuh, berkembang, dan memiliki jenis yang beragam. Keanekaragaman jenis kesenian tradisional itu dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Sebab kesenian tradisional telah lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan masyarakat penyangganya. Karena itu, perlu adanya pelestarian tradisi dan budaya lokal masa lalu dalam kehidupan masyarakat masa kini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, dalam obrolan budaya kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu daerah yang ada di Kabupaten Cirebon, yaitu Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang. Di daerah ini, ada salah satu kesenian tradisional yang masih dilestarikan. Ya, seni Bray. Nah, aku baru dengar nih mengenai seni Bray. Jadi saya dari Kecamatan Depok ingin tahu ya, langsung datang ke acara ini. Saya sih memang pemudi sini, tapi saya tuh orang transmigrasi, jadi belum terlalu paham. Tapi saya sangat suka tentang kebudayaan, tapi belum terlalu seperti itu. Soalnya candu banget tuh, syair-syairnya tuh enakan. Pendapat saya tentang kegiatan ini, apalagi pelestarian tarian ini di Jamblang khususnya, saya sangat bangga dengan penyelenggaraan kesenian ini. Apalagi saya sebagai pemudi yang besar di kota Cirebon gitu kan. Apalagi tentang pergelaran kesenian daerah seperti itu yang sudah sangat jarang. Apalagi pengenalannya kepada pemuda-pemudi yang ada di suatu daerah. Nah, menurut saya sangat mengapresiasi tentang kegiatan ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seni tradisional Bray merupakan salah satu kesenian khas Cirebon. Kesenian ini adalah salah satu aset kekayaan budaya daerah Cirebon yang timbul dan berkembang sejak zaman Wali Sanga di Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bray merupakan kesenian tradisional tertua khas Cirebon, bernafaskan sufistik yang masih mempertahankan nilai-nilai orisinalitas hingga kini. Sanggar yang masih menjaga eksistensi Bray yakni Sekar Pusaka, pimpinan Soekarno Muhammad Aceh yang bertempat di Blok Kertayasa, RT 004, RW 002, Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang,
Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa RRI Net, kali ini Gina sudah bersama dengan Kang Soekarno Muhammad Aceh atau lebih dikenal dengan sebutan atau panggilan Kang Aceh. Selamat sore Kang Aceh. Sehat Kang? Alhamdulillah, wilujeng. Wilujeng. Kalau orang Cirebon wilujeng juga ya berarti ya? Oke. Kang Aceh, kita ngomongin soal kesenian Bray. Nah, untuk lebih diketahui oleh masyarakat, sebenarnya kesenian Bray itu apa sih? Bray itu birahi atau kasmaran. Birahi dumateng pangeran, kasmaran dumateng pangeran. Pangeran itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bray itu adalah birahi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kasmaran, demen, seneng dumateng Allah Subhanahu wa taala. Seneng kelawan ikhlas ridho dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bisa menjadi sebuah kesenian itu sejarahnya seperti apa? Kalau Bray di Tanah Jawi atau Napi di Cirebon itu dulu hanya berbentuk sebuah terbang. Terbangnya itu genjring yang gede. Genjring yang gede. Ada beberapa versi, saya katakan ada beberapa versi. Nama Bray itu bisa diambil juga dari nama Nyimas Bray. Tapi Bray juga, kalau yang dari sini, dari Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, itu dari Syekh Abdurrahman yang datang ke Desa Sitiwinangun atau datang di Kebagusan. Dan membawa peninggalan, yaitu kalau di Sitiwinangunnya yaitu gerabah. Nah, keseniannya yaitu Bray atau terbang. Ini berarti memang sudah ada sejak zaman dulu ya Kang ya? Sejak zaman Porwali. Oh, sejak zaman para wali sudah ada di sini. Sudah ada. Nah, kemudian kesenian ini bisa ada sampai saat ini itu memang dikembangkan atau dilestarikan setiap harinya atau seperti apa? Untuk pelestarian atau pengembangan kita turun temurun. Dan Bray itu dari dulu sampai sekarang alhamdulillah tetap lestari. Karena tiap tahun kita selalu keliling terutama yang ada di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, keliling buyut. Nah, dalam setahun itu kita keliling dari timur sampai nanti ke selatan. Oke. Bentuknya seperti apa sih Kang untuk kesenian Bray ini dari dulu, dari para wali itu menyebarkan di sini, itu masih tetap sama atau ada perubahan? Kalau dulu hanya berbentuk terbang atau genjring yang gede, masuk ke Cirebon itu ada tambahan yang namanya tutukan. Tutukan itu apa ya? Kenong yang dua itu. Artinya tutukan atau tuntunan. Jadi seketika kenong itu ditabu itu menjadi sebuah tuntunan nada. Tik tuk tik tik tuk tik seperti itu. Ada tambahan tutukan sama ada tambahan kecrek. Oke. Dulu para wali ketika menyebarkan ini mungkin ada tujuannya untuk menyebarkan agama juga ya Kang ya? Pasti. Nah, kalau di zaman sekarang maksudnya ininya apa ya kaitannya maksudnya dengan keadaan yang sekarang ini? Satu, kita menambah silaturahmi. Yang kedua, kita tetap melestarikan seni, adat dan budaya yang ada di Tanah Cirebon. Yang kita tetap kita akan terus memperkenalkan sehingga kesenian Bray ini nggak akan punah di negeri kita itu. Dan sampai sekarang memang seketika seni Bray ini dimulai, banyak dari beberapa unsur juga akan hadir, terutama sekarang kita menerobos kaum milenial. Dan alhamdulillah sekarang ada namanya Kasmaran Dumateng Bray Sekar Pusaka. Itu jadi kaum milenial sekarang kalau ada acara Bray itu pada hadir. Kasmaran, seneng. Oke. Untuk bisa membuat anak sekarang itu ya dibilangnya itu Kang, untuk bisa buat mereka tahu itu seperti apa? Maksudnya kan ini termasuk kesenian yang tua. Ya.
kita perjalankan dari beberapa bab di kitab Braille. Ini tulisan yang ketiga. Oke. Itu namanya kitab Nuska. Oke. Nuska itu bisa diartikan juga nerusaken kang langka. Jadi kita harus bisa meneruskan yang sudah tidak ada. Kita harus mampu meneruskan itu. Nah, di saat kita membuka kitab Braille dari awal, kitab Braille itu ada 5 tahapan, yaitu 1 muji Gusti, kedua awalan, hayatan, akhiran, rararoga. Itu ada 5 tahapan. Jadi seketika kita mau buka kitab Nuska, kita kasih pengertian. Kitab Nuska itu seperti apa, isinya itu seperti apa, dan kita buka satu persatu. Itu. Jadi semacam buku panduan begitu ya? Di kitab Nuska itu buku panduan atau buku perjalanan hidup manusia dari lahir sampai nanti mati kembali. Oke. Boleh dijelasin mungkin bab-bab intinya Boleh. itu apa aja sih, Nanti Kang Aceh? di kitab Nuska itu ada namanya Muji Gusti. Muji Gusti itu kita harus sebelum membuka itu kita harus bisa muji Gusti atau memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma demening pangeran kang asih maring umate jala wa ajaluhu ingkang agung kang masuci kepandu maring ganjaran sekatae makhluk nanging Allah kang kuasa Jodopati ora kena den pungkiri pinanggi nom lantua. Nah, dari awalan itu atau muji Gusti itu kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma demening pangeran kang asih maring umate yen ngaku yen bener seneng kasmaran cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus cinta terhadap umatnya. Di situ tidak disebutkan sebuah agama. Disebutkan adalah umat. Jadi yang ada di dunia ini ya semuanya umat. Yen benar cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus cinta terhadap umatnya. Tidak disebutkan agama di situ. Dumateng pangeran. Nah, kudu bisa ulas asih dumateng sesama umat. Jodopati ora kena den pungkiri. Tuniba ning enom lan tua. Maksudnya yang namanya mati itu tidak hanya orang tua tapi juga orang muda, semuanya bakal mati. Ingat bahwa kita semua akan mati. Jadi kita harus benar-benar saling mengasihi sesama umat manusia. Oke, jadi yang pertama ini berarti muji Gusti dulu. Muji Gusti dulu. Mungkin akan untuk semua keinginan kita harus muji dulu. Harus muji dulu. Harus muji dulu Harus gitu muji ya. dulu. Dan konsepnya ini cinta umat manusia. Semua cinta umat Tidak manusia. disebutkan agamanya harus apa. Bukan hanya manusia gitu ya. tapi makhluk. Semua makhluk. Semua makhluk. Oke. Itu yang pertama berarti kan. Iya. Selanjutnya di kitab Nuska ini Yang kedua yaitu bab pertama yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kalimat pertama yang kita baca adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nanti di akhir kitab Nuska itu juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebut di situ lungsir pongla lungsir kuning bebadekan pituturan wong urip ning alam dunya jala endalah illallah maka akan kembali ke Allah. Sapa-sapa wonge kang bisa nepati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku bakal selamat. Lungsir pongla lungsir kuning. Nah niku lungsir kuning niku nami waktu sore. Oke. Lungsir pongla, lungsir kuning. Kalau udah kuning, pasti antara sumurup apa mau muncul. Oh. Kalau pagi juga pasti kuning. Kalau sore juga pasti kuning. Iya. Lungsir pongla, lungsir kuning. Bebadekan. Iya. Oke, di kitab Nuska itu ini aku lihat tulisannya tulisan tangan. Ya. Ini Ini sejak kapan nih maksudnya? Ini sebagai panduan dari kapan?
Ini tulisan yang ketiga atau tahun 1946. Ini tulisan dari 1946. Iya. Wow, pemirsa RRI Net boleh diperlihatkan mungkin ke kamera Kang Aceh. Ini tahun 1946 ditulis oleh siapa ya Kang ya? Ditulis oleh almarhum Bapak Lebe Tarsan. Berarti ini legenda sekali ya. Ini tulisan ketiga. Tulisan ketiga, iya, oke. Ini berarti untuk awalan ini tadi Muji Gusti itu tadi ya, Kang Aceh ya. Isinya maksudnya ini panduan lainnya apa nih yang ada di dalam kitab ini? Yang kedua, yaitu sebelum kita mulai membuka kitab Nuskah Braille, kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal itu kita harus bisa Bismillahi amana, Bismillahi amana, Bismillahi amanu mana ilah. Bismillah adalah sebuah amanah. Amanah siapa? Amanah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kanggo umate. Jadi yen ngaku jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus punya sifat Rahman dan Rahim. Jadi sebelum membuka kitab ini kita harus punya ulas asih dulu. Kalau belum punya ulas asih cinta terhadap sesama, jangan coba-coba meneruskan kitab yang ada di sini. Ini udah tulisan ketiga ya Kang ya? Tulisan ketiga. Oke, dikembangkannya ini tulisan ini sendiri oleh keluarga dari Kang Aceh sendiri atau memang dari pihak lain kan? Enggak, dari keluarga, turun temurun. Oke. Ini berarti kakek. Oke. Yang nulis. Dan sekarang ada generasi penerus Iya, ini ya? generasi penerus nih. Nah, apa yang mesti Kang Aceh juga perlihatkan kepada anak Kang Aceh atau memang diharuskan anaknya ayo ikut kesenian ini gitu? Enggak. Jadi namanya Tutus. Ini nggak tahu pas itu kita pentas di Warujaya ulang tahun sebuah perguruan. Tahu-tahu si Tutus ini pengen ngikut. Nah pas ngikut tahu-tahu pengen ikutan tahu-tahu bisa braille aja. Wah. Ini kalau bisa baca mungkin udah bisa baca ini. Ada beberapa lagu Tutus sudah bisa. Tadi kayaknya ikutan nyanyi juga sih Kang. Iya. Nah, di kitab Braille ini tadi ada awalan, ini namanya awalan. Yang kedua adalah hayatan. Hayatan itu yang perlu dibaca dengan menghayati. Benar-benar harus dihayati dengan hati nurani yang paling dalam. Seperti ini. Ini namanya hayatan. Nah, kalau di checklist seperti ini adalah hayatan. Yang benar-benar harus diketahui begitu ya? Harus diketahui dan harus benar-benar dari hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pung urip suce kenang awakira ilallah, besok mati sapa ingkang nyucekaken ilallah. Iya nabi, iya wali, iya mukmin ilallah. Iya nabi, iya wali, iya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Jadi besok kalau kita hidup di alam dunia ini harus bisa benar-benar mensucikan diri kita sendiri. Besok mati, besok meninggal, itu siapa ingkang nyucekaken, siapa kang bakal bisa mensucikan diri kita. Kita itu nggak bakal tahu. Di sini disebut iya nabi, iya wali, iya mukmin, ya Allah, ya Rasulullah, jumlahnya 5. Yang tertulis jelas yaitu sedulur mukmin, iya mukmin. Jadi yang nanti besok bisa mensucikan diri kita itu adalah ya saudara-saudara mukmin kita. Yaitu kalau di sini disebut namanya sejarah rantai. Jadi sebelum kita kenal dengan leluhur-leluhur kita harus juga bisa mengenal orang tua kita, kakek kita, buyut kita, semua harus kita kenal. Nanti di kemudian hari mati atau pupus yang jagat, teka
nyuwun syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kretek kabeh. Sesedulur kabeh, anak putuhe kiyen kabeh. Ngoten. Harus ingat bahwa terakhirnya adalah mati dan yang akan mengurus adalah Sedulur mukmin. sedulur mukmin. Pasti itu. Oke. Pasti. Bukan siapa-siapa di sini sebut tidak anak, tidak orang tua, tidak kakak, tidak adik, tapi yang jelas adalah saudara mukmin kita. Ini berarti yang kedua. Ya. Yang kedua, makna yang kedua ya. Ada hayatan lagi. Hayatannya. Ya, ini anak nangis juga hayatan. Anak nangis ngelayung-layung, duduk tangisnya wong lara tapi tangisnya wong wedi mati. Dedong anak kuncen anak, yen mati pasti mangsa wurungan. Kalau sudah waktunya memang kita mati, ya mati. Di apapun ya pasti mati. Ini hayatan, ada juga nanti di sifat-sifat Nabi. Di dalamnya ada sifat-sifat Nabi. Kurang lebih nih isinya ada, maksudnya berapa, intinya ada berapa sih? Tadi baru awalan. Iya. Tadi Muju Gusti, awalan, tadi hayatan. Hayatan. Akhiran, baru Rara Rauga. Nah, akhiran ini berarti Akhir, pemungkas nih. Oke. Ada di pemungkas ini namanya akhiran itu. Di sini di akhir. akhiran ya. Jadi akhir ada, nah ini ana bang wetan srengenge bumi wangilen usraina salat subuh dalakonana. Berarti ini dulu dibaca sampai pagi nih, sampai subuh. Oke. Nah terus lungsir pongla, lungsir kuning bebadekan pituturan, wong urip ning alam dunya jala endala ilallah, maka akan kembali ke Allah. Sapa-sapa wong kang bisa nempati kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah iku bakal selamat. Nah niki akhir. Baru setelah akhir itu kita disempurnakan lagi, dirahayukan lagi. Kalau zaman dulu itu dibangkitkan kembali dengan Kidung Rara Rauga atau Kidung Rahayu. Penutup lah. Sebagai penutup. Oke. Jadi kita nanti akan rahayu kembali. Waluya jati kembali, sehat kembali gitu. Ini kita bukan sembarang kita berarti. Banyak makna di dalamnya ya Kang Aceh ya. Iya. Tapi apa yang membedakan sih Kang antara kesenian Bray ini dengan kesenian Gembyung? Kalau Gembyung sudah ke modern. Sudah ke modern. Oke. Berarti ada satu hal yang menarik begitu. Ada poin penting gitu dari Bray ini sendiri. Apa itu Kang? Poin pentingnya adalah Bray ini bisa menjadi sebuah pakem untuk diri kita. Di sini ditulis, besok yen rameng jagat dadi wong sakti aja mateni, dadi wong balap aja dikiti, dadi wong pinter aja meminteri. Jadi apa anane bae, yang penting dijalani apa adanya, terus ikuti apa yang isi di dalamnya. Di sini tertulis lengkap. Oke. Ini berarti kalau tadi Kang Aceh ini bernyanyi atau bersyair atau apa itu namanya Kang? Kalau disebut syair, ini sebuah syair. Kalau disebut nyanyi, ini adalah nyanyian, ada musiknya. Tapi di dalamnya juga ada doa. Oke. Berarti memang apa yang disampaikan itu dalam kesenian Bray ini memang sudah ada panduannya, sudah tertulis. Sudah tertulis. Oke. Jadi untuk yang melestarikan pun ada bukunya nih. Ada panduannya. Iya, nggak asal bicara aja berarti ya Kang Aceh ya. Oke. Nah, dalam melestarikan seni Bray ini ya, apa yang jadi hambatan Kang Aceh nih selama ini? Kemungkinan kalau hambatan itu untuk pengembangan, untuk menuju bahwa Bray ini masih eksis, kita butuh beberapa bantuan dari luar daerah atau luar kota, luar provinsi untuk benar-benar ikut juga mengenalkan bahwa Bray itu masih eksis. Mungkin kendalanya di itu. Karena di Cirebon, alhamdulillah masih eksis. Apalagi di bulan Maulid sekarang, kayaknya udah full. Alhamdulillah ya. Sekarang udah Bray sudah bareng sama Hadro, bebarengan gitu loh. Tapi Kang Aceh, kalau misalnya orang luar gitu nanya ke orang Cirebon, kesenian Cirebon apa sih? Orang paling jawabnya Topeng. tari topeng, gitu kan, yang maksudnya udah terkenal. Ini Bray ada termasuk yang tertua, tapi eksistensinya tidak seperti topeng. Kita nggak bisa memungkiri itu ya Kang ya. Nah, dari Kang Aceh sendiri seperti apa?
Iya, benar. Jadi makanya kita sekarang lagi giat-giatnya kita ke teman-teman yang mungkin ahli tentang multimedia, kita harus benar-benar ayo kita kenalkan dari beberapa lini, termasuk di sekarang lagi itu di media-media sosial. Oke. Gitu. Jadi emang harus ikut perkembangan zaman Harus, ya, Kang ya. harus ikut. Nah, untuk ke generasi muda nih, Kang Aceh, untuk bisa mereka jadi tahu dulu lah ya, sebelum kita bisa mencintai gitu. Dari Kang Aceh sendiri atau dari Sanggar ini sendiri seperti apa untuk anak-anak muda di sekitar Wangunharja ya? Kalau di Wangunharja kita ada beberapa anak muda yang kami ajak untuk ikut menjadi pelestari budaya. Itu namanya regenerasi Brai Sekar Pusaka. Oh, memang ada wadahnya tersendiri ya, Kang? Ada. Oke. Ada pelatihannya juga setiap 2 minggu sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali kita ngumpul untuk pelatihan Brai. Antusiasnya seperti apa, Kang? Alhamdulillah. Antusias dari anak-anak muda ini sangat bagus dan sangat baik sekali. Jadi mungkin kendalanya kalau Brai kan acaranya itu banyakan malam karena anak-anak ini kan harus sekolah, jadi kadang-kadang nggak ikut. Oke. Itu aja. Ini kalau dukungan dari pemerintah setempat atau dari pemerintah Kabupaten Cirebon gitu seperti apa, Kang? Kalau dukungan dari pemerintah setempat pasti setiap acara-acara seperti di desa, Setakabumi, Mapagsri itu dan sebagainya pasti kita mengadakan pegelaran yaitu seni Brai. Dari pemerintah daerah ya sama ada dukungan juga dari pemerintah daerah, tapi memang harus butuh apa ya, pesemangat lagi biar dari daerah ini lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali Brai itu ada gitu. Gitu. Iya. Ini kita ngomongin sedikit soal kitab Nuska ini. Ini hanya ada satu yang ini atau memang sudah diperbanyak, kan? Hanya ini dan yang lainnya ada beberapa itu di copy karena memang ada untuk regenerasi Brai untuk mempelajari. Ini yang asli berarti ya, Kang? Ini yang tulisan asli. Keren banget sih. Ini yang tulisan asli. Dari lama ini ya. Terakhir, Kang Aceh, apa yang ingin Kang Aceh sampaikan? Ini untuk masyarakat Cirebon khususnya, umumnya untuk orang Indonesia nih, untuk tahu Brai ini ada loh di Cirebon. Ya. Oke, untuk seluruh masyarakat khususnya Cirebon, umumnya Indonesia, seni Brai itu masih tetap eksis sampai sekarang. Di Cirebon, khususnya di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, itu tetap masih eksis sampai sekarang. Mari kita lestarikan budaya titipan para leluhur ini supaya menjadi lestari dan menjadi kebanggaan bagi kita khususnya umat masyarakat Cirebon. Oke, Gitu. baik. Kang Aceh, terima kasih banyak Terima atas kasih, waktunya. sami-sami. Terima kasih sudah berkenan di kepoin. Ditanya-tanya oleh Gina. Satu lagi pesannya, Ya, boleh? kita harus memayu hayuning diri, bikin baik untuk diri sendiri, memayu hayuning keluargi, gawe bagus, bikin bagus untuk keluarga, memayu hayuning masyarakat, bikin baik untuk masyarakat kita, memayu hayuning bawana, bikin baik juga untuk alam maya pada, memayu hayuning keluhuran. Ya ini kita bikin terus menjadi lestari supaya ini bukti bahwa kita sebagai penerus tetap melestarikan seni budaya yang masih ada dan masih eksis. Baik, terima kasih Kang Aceh atas waktunya. Sekali lagi sama-sama. sehat selalu, Kang. Amin. Assalamualaikum, Sama-sama. Kang Waalaikumsalam Aceh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Nabi, iya Wali, iya Mukmin ilallah. Iya Nabi, iya Wali, iya Mukmin ilallah. Iya Allah, ya Rasulullah ilallah. Karena madepnya kamu ya. Madapnya ke kamera.
Oke. Makasih Tutus. Kesenian ini memadukan antara kesenian lokal yang berbalut kidung dengan unsur Islam. Kalau menurut saya kesenian Bray itu memang harus dilestarikan dan ternyata masih ada kesenian yang sudah lama tidak pernah kita dengar dan bahkan mungkin anak-anak yang kelahiran tahun 90 ke atas mungkin sudah tidak pernah mendengarkan lagi yang namanya kesenian Bray. Bahwasanya keberadaan Bray itu sudah hampir minim sekali dipanggungkan. Tapi ternyata di Desa Wangunharja ini ada kesenian Bray dan alhamdulillah eksis. Akhirnya menjadi pengetahuan bagi kita semua bahwasanya dulu ada yang namanya kesenian Bray. Menurut saya gitu. Kalau kesenian Bray itu menurut saya sangat bagus sekali karena dari lantunan-lantunan tembang yang ditembangkan dari kesenian Bray ini itu selalu berisi tentang makna kehidupan. Nah, tapi dilantunkan dengan bahasa yang mudah diterima, yaitu penyederhanaan dari dakwah Islam mungkin ya. Karena cara salah satu alat musiknya pun mirip dengan hadroh gitu tuh. Tapi gede, besar, mungkin bibitnya hadrohnya itu gitu, Bray gitu menurut saya gitu. Kalau saya sebagai Dua Karang Taruna mengajak seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Cirebon untuk tetap mengimbangi kesenian modern dengan kesenian tradisional, karena tradisional itu menjadi identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Karena dari hal itu mempertahankan kesenian Bray termasuk merawat aset bangsa, Pak. Kayak itu. Cara memainkan alat musik dan lirik kesenian Bray belum ada perubahan sejak awal mula diciptakan. Seni Bray merupakan lantunan sholawat dan puji-pujian dengan diiringi alat musik yang terdiri dari 4 rebana besar, 1 kendang, dan tutukan. Kesenian Bray itu sebenarnya sih kesenian zaman dahulu ketika Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam konon katanya, tapi banyak juga versi yang mengatakan bahwa kesenian Bray itu dibawa oleh Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan serta adiknya yaitu Siti Baghdad, yang mereka ketika dari negara Baghdad datang ke Cirebon mau bertemu sama orang tuanya yaitu Syekh Datuk Kafi. Konon katanya beliau bertiga itu berangkat dari sana ke Cirebon itu selalu mengumandangkan sholawatan-sholawatan. Makanya beliau itu kata orang-orang tersebut, beliau itu seperti orang gila karena gila untuk bersolawat. Bray juga banyak versi yang mengatakan, yaitu kalau di daerah wilayah Gegesik, Bray itu ya bisa konon katanya dari Nyimas Bray. Ada juga yang mengatakan Bray itu Padang, karena pada zaman dahulu Bray itu ya bukan zaman dahulu lagi sih, zaman sekarang juga Bray itu waktu pementasannya itu sampai pagi sampai Padang karena dibawa ke daerah Majalengka, yaitu di daerah Patuanan, Kecamatan Lewumunding. Karena Bray tersebut itu ya dari bahasa Sunda, atau bisa dikatakan Bray itu ya birahi maring pangeran melalui sholawatan-sholawatan zaman dahulu. Yang menarik dari Bray sendiri itu ya karena dalam kidungan atau lagu sholawatannya itu mengandung banyak arti yang
untuk kehidupan kita. Untuk pertama kali saya menyukai kesenian Bray ini ketika waktu itu ada kegiatan acara unjung buyut kata orang sininya sih. Di saat itu saya itu berpikir, kok ini Bray kok orang tua-tua semua gitu. Intinya terketuk dari hati saya sendiri tuh gimana mau bisa dilestarikan kalau pelaku seninya itu orang tua semua, tidak ada pemuda gitu intinya. Ya saya selaku pemuda sih sangat miris melihat kesenian Bray itu orang tua semua pelaku seninya. Jadi semenjak itu saya itu setiap kali ada pementasan Bray saya hadir, saya ngeliatin aja, saya pahamin tabuannya seperti kayak gimana, lagu-lagunya seperti kayak gimana, terus saya beranikan diri ngobrol, saya mau ikut karena tujuan saya itu untuk melestarikan kesenian Bray ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah dipercaya, lagi dipercaya untuk melestarikan kesenian Bray ini. Dulu awal pastilah, kalau awal-awal pasti ada kesulitan. Kita karena contohnya gini, orang baru lahir aja kan sebelum dia bisa berdiri apa kan ya merangkak dulu gitu intinya. Setelah beberapa kali saya mendengarkan, alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah sudah sedikit menguasai, belum menguasai semua sih, baru sedikit menguasai. Intinya kenapa saya bilang belum menguasai semua, tujuan saya itu belajar, intinya ingin belajar itu biar supaya, karena orang hidup juga kan tidak ada yang sempurna intinya gitu, supaya saya bisa belajar lagi. Kitab itu ya kesenian Bray Sekar Pusaka juga mempunyai kitab yang masih asli, yang setiap tanggal 13 Maulid itu dikeluarkan setiap tahunnya, nggak dikeluarkan setiap kali pertunjukan, itu tidak dikeluarkan. Yang dibawa setiap pertunjukan itu yaitu adalah kopian, kalau nggak salah sih kopian yang keempat. Kitab yang aslinya namanya itu Kitab Nuska. Bisa dibilang Kitab Nuska itu adalah kitab yang meneruskan Kang Wong Wislangkah, intinya sih itu. Ya syair-syair Kidungan Bray itu ya adanya di Kitab Nuska. Mulai dari awal Kitab Nuska tersebut menceritakan mulai dari awal kita lahir, mulai kita dewasa sampai tua, sampai kita meninggal ada di situ. Ada di Kitab Nuska. Sebelum menyanyikan syair Kidung Bray ini ya intinya sih tawasul, meminta izin kepada yang punya tempat dulu. Yang pertama yang punya dulu, yang menyebarkan, yang membuat Kitab Nuskanya atau yang menyebarkan syair-syair itu, intinya sih tawasul aja dulu. Yang dulu sih sama Mama Kliwon, almarhum Mama Kliwon Ubari, orang tuanya Kang Aceh yang sekarang menjadi pimpinan Bray Sekar Pusaka. Saya pribadi sih selalu mengajak anak muda untuk ayo bareng-bareng, intinya bareng-bareng untuk melestarikan kesenian tradisi, bukan hanya di Bray tapi kesenian tradisi Cirebon yang hampir punah. Contohnya ada di Sintren, Bray juga kan hampir punah, sama kesenian-kesenian tradisi yang lainnya. Ayo terus, kalau bukan kita anak muda siapa lagi yang akan meneruskan kesenian leluhur? Alhamdulillah kesenian Bray ini hampir seluruh wilayah Cirebon bagian barat udah pernah dikunjungin semua. Paling jauh itu ada di Cikarang, ada di Bogor, pernah ke Cikarang, pernah ke Bogor, sampai ke Sleman, Yogyakarta. Tara Festival Macapat se-Indonesia, dan alhamdulillah mendapat juara 2 se-Indonesia. Juara pertamanya itu Macapat dari Provinsi Bali kalau nggak salah. Alatnya itu yang paling utama itu adalah terbang. Terbang Bray juga bisa dikatakan terbang sih, karena terbang tersebut adalah sebuah genjering yang besar intinya. Kalau kata orang sininya bapane genjering. Genjering besar, ada kendang, ada tutukan, ada kecrek. Ada juga kesenian Bray juga mempunyai tepukan yang sangat khas, yaitu adalah tepukan seperti ini. Itu melambangkan bahwa kalau kita berdoa kepada Gusti Allah, kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada Gusti Allah. Ala ing alayar baitane kombayarne, ombak umbul kelawan alus, ombak umbul kelawan alus. Ala tamiring-miring baita ana ing laut, ketempuning ombak Muhammadun Rasulullah. Jadi intinya sih banyak mengatakan bahwa Bray tersebut itu adalah
banyaknya menggunakan bahasa Arab atau ada juga yang menggunakan bahasa Siloka. Bahasa Siloka adalah bahasa perumpamaan sebenarnya sih. Ada bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda pun juga ada kalau di Brai itu. Alhamdulillah untuk di Cirebon sendiri seni Brai juga banyak, bukan hanya di Jamblang, tapi yang mempunyai kitab nuskah yang aslinya itu hanya ada di Jamblang, tepatnya di Desa Bangunharja. Senen yang aslinya itu. Brai juga ada di Bakung Kidul, juga ada Brai di Gegesik, Bayalangu juga ada Brai, di Gemulung juga ada Brai. Untuk pesan saya kepada dinas terkait, intinya dinas terkait yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon ini harus lebih memperhatikan lagi tentang seni tradisi budaya Cirebon. Tentang seni tradisi dan budaya Cirebon harus lebih diperhatikan kembali, sehingga seni budaya Cirebon warisan leluhur itu tidak akan punah kembali. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Hullu ilaha illallah. Ilaha illallah.
Gelaran seni tradisional khususnya seni Braai diharapkan tidak dilaksanakan pada momentum tertentu saja, namun dapat dilaksanakan juga di setiap saat seperti hajatan dan lain sebagainya. Agar ke depan seni tradisional bisa kembali bangkit dan tidak punah dimakan zaman. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya produksi RRI Cirebon kali ini. Sampai jumpa. Rasulullah bismillah amanah bismillah amanah bismillah amanah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salajengipun niki wonten pung urip. Pung urip sucekaken awak ira besok mati sapa ingkang nyucekaken. Ya Nabi, ya Wali, ya Mukmin, ya Allah, ya Rasulullah. Jumlah 5 kang wonten teng alam dunia niki yaiku sedulur mukmin ya kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi sedulur-sedulur kula lan panjenengan sami teng dalem puniki lan sajenenge kata barokah ingkang sae dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pung urip sucekaken awak kira ilallah besok mati sapa ingkang nyucekaken ilallah. Iya Nabi, iya Wali, iya Mukmin ilallah. Iya Nabi, iya Wali, iya Mukmin ilallah. Iya Allah, iya Rasulullah ilallah. Pung urip sucekaken awak kira
ilallah. Besok mati sampai kamu cekakan ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Cecadange wong wadon dorakang lagi ilallah. Cecadange wong wadon dorakang lagi ilallah. Puniku klabang kalajeng ing ular jedung ilallah. Puniku klabang kalajeng ing ular jedung ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Bong-bong urip sucekan awak kira ilallah. Besok mati sampai kamu cekakan ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Gendong-gendong langsir pelengguran ilallah. Gendong-gendong langsir pelengguran ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Bong-bong urip sucekan awak kira ilallah. Besok mati sampai kamu cekakan ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Gandong-gandong sampirane ulah welang ilallah. Gandong-gandong sampirane ulah welang ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Bong-bong urip sucekan awak kira ilallah. Besok mati sampai kamu cekakan ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Ing neraka ana kelaban segajah ilallah. Ing neraka ana kelaban segajah ilallah. Melok-melok kegulinge ular keket ilallah. Pitung laksa siunge kelabangi ka ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Bong-bong urip sucekan awak kira ilallah. Besok mati sampai kamu cekakan ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Nabi, ya wali, ya mukmin ilallah. Ya Allah, ya Rasulullah ilallah. Pitung laksa siunge kelabangi ka ilallah. Pitung laksa siunge kelabangi ka ilallah. Panangise wong wadon kang welas asilallah. Panangise wong wadon kang welas asilallah. Ya Allah,